Assalamualaikum Bu Seni. Apa Ibu mempunyai waktu hari ini? Waalaikumsalam juga Bu Vera. Ada apa Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mohon maaf Bu. Saya jadinya mengganggu waktu Ibu. Tidak ada, tidak apa-apa Ibu Vera. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Seni bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu Vera. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu, atau pemecahan masalah dari masalah yang sedang saya hadapi ini Bu. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, Ibu ingat tidak ya kemarin ada Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas. Nah, di situ pada saat supervisi saya mendapat teguran dari Bapak pengawas. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya sih tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya, Bu? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Kenapa sampai dikritik? Kalau boleh tahu, Bu. Beliau seperti keberatan, Bu, waktu saya mengajar karena tidak menggunakan media pembelajaran. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau, kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, mulai dari buku di perpustakaan, yang penting itu mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Ibu dulu ya. Selama ini, apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Seni, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, mulai dari buku perpustakaan, kemudian mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran. Yang penting itu pembelajaran yang saya lakukan itu interaktif dan menyenangkan. Menurut saya, sumber belajar yang sebenarnya sudah bagus, Ibu. Lalu, bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Padahal yang selama ini saya tahu ya memang seperti itu bahwa karakter anak itu berbeda-beda. Selama ini yang saya perhatikan juga ada beberapa siswa saya itu yang hasil nilainya itu kurang maksimal, Bu. Itulah Bu pentingnya media pembelajaran sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan media pembelajaran. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang selama ini saya merasa kurang nyaman, Bu. Malam hari tidur saya itu kurang nyenyak. Nah, pikiran saya menjadi resah. Kemudian beberapa pekerjaan akhirnya terbengkalai, Bu. Lalu, apa kira-kira yang membuat Ibu merasa nyaman selama ini? Nah, sebetulnya sih yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan langsung kepada Bapak kepala sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, Ibu,
yang membuat ibu merasa tidak nyaman pada saat supervisi itu karena ibu tidak menggunakan media pembelajaran sebagai dan ketika pengawas peringatkan, ibu malah memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur Bapak Kepala Sekolah ya? Atau tidak, Bu? Kalau menurut saya sih, untuk masalah ini, ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pastinya beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Ya, dari apa yang ibu sampaikan tadi, apa rencana ibu ke depannya? Saya berniat menemui Bapak Pengawas, kemudian membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu, adakah hal lain yang ibu akan lakukan? Saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Nah, untuk proses belajar mengajar saya, ke depannya saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan meminta saran kepada Bapak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan menggunakan media pembelajaran yang sumber belajar utamanya itu seperti berbagai sumber belajar yang lain. Kemudian ke depannya saya masih akan tetap menggunakan sumber belajar yang kemarin yang sudah saya terapkan. Karena saya merasa siswa saya nyaman dengan cara saya tersebut. Langkah yang ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide ibu itu. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi berurusan dengan atasan kita. Khawatirnya saya takut salah langkah, Bu. Syukurlah ibu sudah agak lega. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana yang tadi? Untuk hal itu, dalam proses mengajar saya tetap mengacu pada kurikulum, Bu. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Pengawas tadi tentang penggunaan media pembelajaran. Lalu dukungan apa yang ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga sih masih saya pikirkan, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan yang serumpun dengan saya yang mengajar sesuai mata pelajaran kita. Jadi kita bisa sama-sama untuk saling mengingatkan. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Amin. Terima kasih banyak Bu Seni untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega, Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Ibu Vera. Oh ya, maaf Bu. Kebetulan saya ada janji dengan siswa. Dan hari ini mereka akan mengumpulkan tugas. Saya pamit ke ruang sebelah ya, Bu. Oh iya Bu, silahkan. Ya, terima kasih Bu Seni. Salam sehat dan bahagia selalu. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Vera. Setelah melakukan percakapan coaching tadi, sejujurnya saya merasa senang. Senang di sini karena beban masalah saya itu bisa hilang. Karena dengan penyampaian ke Ibu sebagai coach. Jadi di situ saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan saya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Vera. Apa Ibu punya waktu luang hari ini?
Waalaikumsalam Bu Seni. Ada apa Bu? Saya lihat Ibu tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Vera bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu Bu. Begini Bu, saya punya masalah di kelas. Ada seorang murid saya yang jarang masuk ke sekolah. Bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang membuat murid Ibu itu jarang masuk ke kelas? Menurut informasi yang saya dapatkan, murid itu membantu orang tuanya berjualan ikan untuk membantu mencari nafkah keluarga. Serius Bu? Iya, ini serius. Informasi ini saya dapatkan dari murid yang tinggal berdekatan dengan tempat tinggal murid tersebut. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan situasi yang ini? Saya sejujurnya prihatin, Bu, karena murid ini adalah salah satu murid yang rajin dan selalu datang tepat waktu, datang ke sekolah. Sangat disayangkan, Bu, jika siswa ini tidak ke sekolah hanya karena alasan membantu orang tua untuk mencari nafkah. Oh, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu, langkah apa kira-kira yang Ibu akan lakukan dengan permasalahan ini? Hmm, saya akan melakukan kunjungan rumah dengan berbicara kepada orang tuanya agar memberikan kesempatan kepada anaknya untuk tetap mengikuti pelajaran di sekolah dengan tetap berjualan ikan, tetapi di luar jam sekolah, Bu. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kunjungan rumah? Saya akan melakukan kunjungan rumah segera mungkin esok hari. Ide yang bagus, Bu. Lalu, dukungan seperti apa yang Ibu berikan selain kunjungan rumah ini? Saya juga berniat menemui kepala sekolah untuk mengajukan beasiswa untuk murid saya ini. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan memberikan pengayaan karena murid saya ini kan sudah ketinggalan pelajaran. Iya. Langkah yang Ibu ambil ini sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu ini. Syukurlah. Sekarang saya merasa lega dan senang karena jujur Ibu, kemarin saya merasa gelisah untuk menyelesaikan persoalan ini. Apalagi yang namanya berurusan dengan orang tua murid. Takutnya saya salah langkah gitu, Bu. Syukurlah Ibu, Ibu sudah merasa lega dan senang. Lalu dari yang sudah kita bicarakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu, saya akan melakukan pengawasan ekstra terhadap murid saya ini dan akan terus memperjuangkan anak ini untuk berhasil memperoleh beasiswa sehingga dia tidak perlu lagi untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Lalu dukungan yang Ibu butuhkan nanti untuk melakukan komitmen ini apa, Bu? Ya, tentunya yang dibutuhkan adalah dukungan dari teman-teman guru, dari kepala sekolah, dan yang paling utama dukungan dari kedua orang tua murid tersebut. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman. Amin, amin. Terima kasih, Bu.
untuk waktunya mendengarkan curahan hati saya. Sekarang saya merasa lega. Semoga kelak kita nantinya menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya, Bu. Amin. Sama-sama, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Vera. Sama-sama. Terima kasih kembali, Bu Seni. Setelah melakukan percakapan tadi, perasaan saya sudah lega dan tidak dihantui rasa takut lagi karena sudah memberikan menceritakan masalah saya. Menceritakan masalah. Ya, menceritakan masalah yang ada pada diri saya dan dan menemukan solusi barangkali, Bu. Dan telah menemukan solusi sama-sama bersama coach bisa menemukan solusi. Jadi Ibu merasa sangat lega karena tidak ada lagi perasaan dihantui. Kemudian Ibu sudah dapat menceritakan masalah yang ada yang selama ini yang Ibu alami. Kemudian dari percakapan tadi Ibu dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang Ibu hadapi.